Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke kan semuanya. Hari ini kita mau bahas sebuah laptop punya Lenovo di tipe V14 G5 IRL yang harganya di bawah di angka 6 jutaan rupiah. Nah, fakta menariknya, laptop ini dia itu sekarang pakai dapur pacu Intel Core i3 Gen 13, tepatnya 1315U. Lalu kelebihan yang lain, dia juga punya RAM upgradable, layarnya IPS, case-nya udah punya standar militer 810H, serta laptop ini termasuk punya harga kompetitif semisal kita compare sama merek yang lain. Nah dari sini, kalau kita lihat bro ya, di tahun 2026, harga laptop memang mengalami peningkatan, cuman memang tidak semasif seperti waktu COVID. Jadi saya bisa bilang, Core i3 ini menjadi primadona orang-orang untuk bisa mengakomodasi kebutuhannya umum. Karena sepengalaman saya, kalau kita ngomong soal prosesor Intel Core i3 ini bro ya, dia sudah mampu untuk mencakup banyak software yang umum kita manfaatin. Misal kayak Office, entah itu kita pakai Excel, PowerPoint, ataupun PPT, pakai i3 udah nyaman. Di case yang lain, misal teman-teman ingin manfaatkan laptop ini untuk kebutuhan akuntansi, nah untuk input data ini udah lebih dari cukup, karena saya sendiri malah pakai i3 Gen 10 itu masih relevan dipakai di tahun 2026. Nah dari sini saya bisa bilang bahwa i3 ini masih banyak dibutuhkan sama orang-orang, karena selain harganya murah, secara performa udah cukup mumpuni. Tapi ada fakta menarik nih bro, kalau kita menarik soal kemampuan dari prosesor Intel Core i3 Gen 13 yang semisal kita compare nih sama Ryzen 5 tipe 7520. Nah secara angka, performa i3 Gen 13 ini mengungguli dibandingkan Ryzen 5. Contoh Ryzen 5 yang ada di pasaran, ada punya Asus yang pakai E1404FA, yaitu prosesornya 7520U. Nah dibandingkan sama i3 punya Lenovo, meskipun harganya itu lebih mahal 7 juta rupiah, punya Lenovo ini meskipun i3 kemampuannya udah lebih proper. Selanjutnya untuk spek highlightnya, laptop ini dia itu detailnya kan pakai prosesor Intel i3 1315U. RAM-nya dia dikasih 8GB DDR5 yang punya dual slot, jadi bisa kita maksimalkan hingga di angka 32GB. Penyimpanannya pakai M.2 Gen 4, kapasitas 512, speednya kenceng. Lalu laptop ini juga punya layar 14 in, panel IPS, resolusi Full HD, dilengkapi sama Windows 11 plus Office Home 2024. Nah dari sini mungkin buat teman-teman yang sudah punya Lenovo tipe V14 dan sama-sama i3 tapi itu sama-sama juga Gen 13, dia ada bedanya bro antara V14 G4 sama 14 G5. Dia punya beberapa pembaruan di dalamnya. Contoh ini, kalau punyanya G5 sekarang, dia itu meningkat dari segi daya tahan baterai. Baterainya ini lebih gede bro. Kalau yang dulu dia cuma 30 Wh, yang ini 47 Wh. Yang kedua, RAM-nya di versi G5 dia sudah punya dual slot dan ini DDR5, sementara yang untuk G4 masih di DDR4, terus slotnya cuma satu. Nah, yang terakhir, mungkin minusnya yang dikurangi di V14 G5 ini bro ya, karena baterainya digedein jadi 47 Wh, alhasil untuk slot SSD SATA-nya yang versi G5 ini dibuang. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat bahwa oh ternyata dari tiap produk yang diperbarui, dia itu tentu aja ada perbedaan dan tentu aja ada meningkatkan. Lalu kalau kita lihat korelasi antara spek dan juga performa, laptop ini kenyamanan pakainya juga oke. Pertama-tama kalau udah kita pakai, laptop ini kan materialnya itu enteng bro ya, dia berbahan dari plastik ABS dengan total bobot di angka 1,37 kg. Lalu pas ditutup gini, nah ketebalannya di angka 17,9 mm. Nah, warna yang kita bahas ini dia warna lunar grey, abu-abu gelap, dan ini menurut saya mungkin warnanya basic tapi nyaman karena nggak gampang kotor. Lalu enaknya casing ini bro, dia sudah mengantongi sertifikasi military grade, artinya udah tahan banting, serta untuk dibuat ngetik, keyboardnya udah kerasa empuk, cuman minusnya nggak ada backlight. Nah, ketika teman-teman ngetik, tombol power pun terpisah di bagian kanan atas. Dari sini kalau kita geser ke bagian layar laptop ini menurut saya pas dipakai udah nyaman karena dia pakai panel IPS, dan panel IPS ini kelebihannya adalah punya sudut pandang yang luas. Jadinya mungkin kalau kita pas kerja rame-rame banyak yang lihat, ini akan tetap terlihat jelas. Nah lalu untuk akurasinya karena di harga 6 jutaan dan dari brand ternama otomatis dia basic. Pas kita tes sRGB-nya hanya di angka 58% dan kecerahannya dia ini tinggi bro, di angka 317 nit. Nah dari kecerahan ini kalau teman-teman suka pakai laptop di luar ruangan, misal hangout nih di cafe ataupun di taman yang ada kayak istilahnya pohon-pohonnya itu kan dia nyaman pakai laptop pak. Tampilannya itu masih nyaman karena kecerahannya tinggi tadi, terus panelnya IPS. Berikutnya laptop ini juga punya kamera yang jernih meskipun basic di resolusi 720p dengan kelengkapan private shutter dan hasil kameranya seperti ini.
Nah, ya iki bro, hasil dari pengujian kamera punya Lenovo V14G5 IRL yang sedang kita bahas. Dari kualitas gambar, mungkin ini terlihat basic tapi cukup jelas. Sehingga kalau teman-teman ingin memanfaatkan untuk kebutuhan meeting online, entah pakai Google Meet ataupun Zoom, ya ini udah cukup lah bro ya, untuk dipakai entah kuliah maupun bekerja. Lalu suaranya juga terdengar jelas, meskipun memang sedikit terdengar cempreng, tapi cukup kok menurut saya. Oke. Lanjut kawan, kita masuk ke bagian colokan I/O port. Nah, seperti biasa, kalau kita ngebahas soal varian V14, dia itu colokan yang lengkap ya, termasuk RJ45 yang jarang kita temukan di laptop-laptop setara dan juga di merek ternama. Nah, colokan ini dia terbagi rata di sisi kanan kiri, terus untuk konektivitasnya juga udah stabil, sebab dia pakai Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2. Geser lagi ke bagian dalam, kalau kita bongkar bagian bawahnya, laptop ini dia punya sistem cooling single fan, single head pipe, dan juga single exhaust dengan suhu tertinggi hanya mencapai di angka 48 derajat Celcius. Nah, suhu ini adalah suhu permukaan yang saya bisa bilang ini sangat stabil sekali. Beda cerita kalau untuk suhu yang ada di HP monitor, nah datanya teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus laptop ini kalau kita pakai, dia itu baterainya juga termasuk awet. Nah, baterai ini berkorelasi sama tipe yang kita bahas di awal, yaitu baterainya sekarang lebih jumbo di angka 47 Wh. Alhasil ketika kita pakai tanpa dicas sama sekali untuk kebutuhan produktif ya, semisal untuk browsing ataupun nonton film, laptop ini bisa bertahan di angka 6-7 jam. Selanjutnya, charger si laptop V14 ini dia dikasih daya 60 mAh, colokannya bulat, tapi teman-teman nggak usah worry, semisal nanti ketinggalan charger, nah colokan Type-C-nya nih, kita bisa ngecas menggunakan daya minimal 45 watt sampai 65 watt. Jadi pas ketinggalan, pinjam teman aja, ini akan tetap bisa bermanfaat. Lalu untuk garansi laptop ini dia dikasih 2 tahun resmi, dan terakhir informasi untuk audionya, meskipun tidak ada embel-embel Dolby Atmos, suaranya tetap nyaman untuk kita gunakan nonton YouTube ataupun dengerin Spotify. Lanjut kawan, kita akan masuk ke segmen mendang-mending. Nah, di sini bro ya, untuk komputernya kita tolak ukurnya itu sama-sama pakai Intel Core i3 Gen 13. RAM sama-sama bawaan 8 GB, terus penyimpanan sama-sama pakai 512. Nah, dari tolak ukur ini di semua merek itu ada, dan bahkan di satu brand ada 2 buah pilihan. Pertama, ada punyanya si Acer Aspirgo 14 AG14, kedua ada punya si MSI Modern 14, dan ketiga ada punya HP 14 EP0261TU. Keempat, ada punya Asus tipe Expertbook P1403 CVA. Terus yang terakhir, ada punya Asus lagi di tipe VivoBook 14 A1404VA. Nah, kalau kita lihat dari data ini bro ya, untuk yang paling menang-menangan, sebenarnya menangnya ada di punyanya si Asus Expertbook P1403 CVA.
Alasannya karena si Asus ini dia menawarkan garansi yang paling panjang dari semua komputernya, yaitu 3 tahun. Lalu untuk opsi upgrade-nya, nah dia paling leluasa dengan hardware yang sama-sama, yaitu pakai IPS dan juga harganya 6-7 juta rupiah. Jadi kalau dilihat ditarik kesimpulan, kalahnya Lenovo V14 yang terbaru ini hanya sama Asus, tapi sama yang lain, nah dia tetap proper. Jadi untuk kesimpulannya, teman-teman bisa bijaksana mau pilih di brand apa, karena saya nggak bisa bilang bahwa layanan garansi tiap kota itu sama. Tapi kalau kita ngomong soal brand ternama, insya Allah semuanya nyaman dan juga jangka panjang. Minimal mereka udah 2 tahun garansi. Jadi sudah capek ya. Saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam jos. Dan semoga bermanfaat kawan. Oke? Mantap.